bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita menjadi orang yang beriman, senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca doa agar diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Allah. Kalau gitu Ibu minta tolong kepada Ananda M. Faisal. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyin rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Faisal. Oke, selanjutnya Ibu cek kehadiran kalian. Jangan lupa untuk on kamera supaya kita saling kenal gitu kan. Nah, Ibu tahu wajahnya semuanya gitu kan. Ahmad Bintang belum ya. Adi Pratama, Rehan, oke belum. Ardan, Hadir, Bu. alhamdulillah. Bella, Hadir, Bu. nah sudah pagi ini, berapa minggu ini di pagi hari itu selalu hujan ya. Nah, biar nggak mager, semangat kita belajarnya. Nah, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Ayo ikutin gerakannya ya. Siap? 1, 2, 3. فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر Oke. Tes. Oke. Nah, pada pertemuan pekan lalu, Ibu kan sudah meminta kepada kalian semuanya untuk membaca Quran Surah Al-Imran ayat 190, 191, dan 159. Maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ini, IPK-nya ini. Nah, Ibu minta tolong kepada Renaldi untuk membacakan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi. Mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Al-Imran, surah ketiga ayat ke-190 sampai 191. Oke, terima kasih. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Oke, Ibu minta tolong kepada Ananda Bella Fitriani untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menganalisa dan mengevaluasi hukum-hukum bacaan yang terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 191, 90 sampai 91 dan ayat 159. Oke, terima kasih. Ya, Oke, Bu. nah sebelum kita ke inti, ayo kita sama-sama tadarus membaca Al-Quran. Ya, yang pertama Quran Ali Imran ayat 190 atau 91. Ikuti Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat Islam tuh harus senantiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, apa yang harus kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran supaya bacaan kita itu baik dan benar? Tajwid. Oke, tajwid. Ada lagi? Tajwid. Huruf. Makharijul Panjang huruf. pendek. Oke, panjang pendek. Hukum tajwid ya. Oke. Jadi jadi kita harus mempelajari ilmu tajwid ya. Apa itu ilmu tajwid?
Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafalkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran secara benar. Nah, ya. Nah, hukumnya apa mempelajari ilmu tajwid? Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid itu kalau secara teori itu adalah fardu kifayah. Sedangkan secara praktek itu adalah fardu ain. Ada yang tahu apa fardu kifayah? Cukup kita lakukan satu orang aja, Bu. Oke, jadi jika ada dalam suatu tempat ya ada seseorang yang menguasai ilmu ini, maka bagi yang lain itu tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada satupun yang mempelajari, menguasai, maka semua umat muslim jadi berdosa. Itu adalah fardu kifayah. Ya. Kalau fardu ain? Kalau fardu ain? Wajib buat semuanya, Bu. Oke, wajib bagi semuanya ya, wajib bagi semua muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, ketika membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid. Nah, di sini Ibu akan sedikit membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Nah, Ibu akan membahas hukum nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5, ya. Ada izhar, ada iklab, ada idgham bihunna, ada idgham bilhunna, dan ikhfa. Okay. Nah, idhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6, ya, alif, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Bisa diterima? Bisa, Bu. Dimengerti? Oke. Ibu lanjut tentang hukum alif lam. Hukum alif lam itu terbagi menjadi 2. Ada alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Ya. Alif lam qamariyah yaitu cara membaca, yaitu apabila ada alif dan lam bertemu dengan 14 huruf qamariyah. Ini alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, sama ya. Ini adalah huruf qamariyah. Cara membacanya, alif lam itu dibaca jelas. Di sini contohnya wal ardi. Alif lamnya dibaca jelas, wal ardi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau sudah, maka sekarang Ibu akan, karena sudah kita belajar hukum bacaan tajwid, maka Ibu mencoba ingin mentalaki bacaan kalian, ya. Nah, mentalaki bacaan kalian. Oke, Ibu dulu, nanti baru Ibu akan nyuruh kalian untuk membacanya. Ibu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Oke. Zaki? Ya, Bu. Oke, Zaki silakan dibaca. Yang seperti Ibu tadi, Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Oke, alhamdulillah. Oke, Ibu lanjutkan Quran surah Al Imran ayat 191 ya. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Oke, yang berikutnya kita ganti surat Ali Imran ayat 159. Oke, Ibu kasih contoh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Subhanallah, terima kasih. Berikutnya yaitu kemarin Ibu sudah membagi kelompok ya, di grup itu sudah di-share. Ibu membagi 3 kelompok ya. Nah, ini sudah tahu ya kemarin. Nah, yang mana kelompok 1 ini memiliki tugas untuk menganalisis
ya, hukum bacaan Quran surat Ali Imran ayat 190 yang kelompok 1. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Oke, nah, kelompok 2 ini tahu ya. Oke, nah itu coba buka breakout room. Ada nggak di tampilan HP atau laptop kalian? Ada nggak breakout room? Di situ ada kelompok 1, 2, 3. Oke. Ketemu nggak? Ada, Bu. Ada Bu. Belum. Ada. Nah, masih ingat nggak room 1 siapa? Room 2, room 3? Ingat, Bu. Halo Ibu. Nah, ini Recording in progress. kita ketemu di room 2 nih. Oke. Aduh. Silakan diskusi ya. Siap Bu. Oke, ini room 3 ya. Kelompok 3 ya. Oke, silakan diskusi ya. Grupnya ada yang salah Grup 1, Bu. Oh, grup 1. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok. Nah, kelompok 1, siapa ini yang mau mempresentasikan kelompok 1? Rahmat Saya, Bu. Jadi surah Ali Imran ayat 190. Tajwid dan lafaz ayat. Hukum bacaannya ada 7. Yang pertama, lafaz ayat Fabima. Hukum bacaannya matabi'i. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat dengan alasan huruf alif didahului harokat fathah. Yang pertama, yaskuruna. Hukum bacaannya matabi'i. Cara membacanya panjang 2 harokat. Alasannya huruf alif didahului fathah. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, alhamdulillah. Oke, setelah kita belajar hukum bacaan, maka saat membaca Al-Quran harus dengan tartil ya. Karena itu ada di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, waratil Quran tartilah, dan bacalah Al-Quran itu dengan setartil mungkin ya. Apa itu tartil? Tartil itu adalah pelan-pelan dan hati-hati dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, makhraj dan ditunaikannya setiap hak beserta harokatnya. Oke? Nah, oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, saya. Oke. Silakan Rohana untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil setiap hari atau selesai sholat karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman atau petunjuk hidup agar selamat dunia akhirat. Yang kedua, membaca Al-Quran harus dengan tartil. Tartil yaitu membaca dengan cara pelan dan mengucapkan huruf-huruf dari mukhrajnya dengan tepat. Oke, terima kasih Rohana. Oke, untuk Ananda semuanya ya, diusahakan tadi setiap hari agar kita itu selalu membaca ayat suci Al-Quran. Jadi bukan hanya, kalau bisa bukan hanya membaca, tapi memahami terjemahan dan menghafalkan ayat Al-Quran. Ya, ada sabda Rasulullah, sinarilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran. Ya, insya Allah Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Oke? Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya, ada Bu. Ada ya, oke. Sebelum Ibu tutup, ya ini sebelum Ibu tutup, Ibu minta kita foto dulu. Oke, terima kasih ya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Jangan lupa senantiasa membaca Al-Quran setiap hari setelah sholat, ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.